Pemirsa, Reskrim Polda Jawa Tengah membuka posko pengaduan kasus lomba tari tingkat Jawa Tengah yang gagal digelar di Taman Indonesia Kaya pada 20 Desember 2024 lalu. Pembukaan posko ini untuk menjaring para korban lainnya. Di Reskrim Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio dalam keterangannya pada Selasa 4 Februari telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Iwan Arifianto, jurnalis Tribun Jateng yang telah terhubung bersama kita. Rekan Iwan, silakan. Ya, Justina, Polda Jawa Tengah telah membuka posko bagi korban gagalnya lomba tari di Kota Semarang yang sejatinya harus digelar pada 20 Desember 2024 lalu. Polda Jateng membuka posko ini untuk menjaring para korban lainnya yang disinyalir mencapai ratusan orang. Data yang kami himpun, para korban lomba tari ini sebanyak 178 orang dari 35 sanggar tari. Lomba tari ini seharusnya diselenggarakan di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang pada 20 Desember 2024 lalu. Penyelenggara lomba tari ini adalah dari komunitas Semarang Ekonomi Kreatif yang diketuai oleh Mei Sulistyoningsih atau yang saat ini menjadi telapor di kasus ini di Polda Jawa Tengah. Kemudian ada beberapa korban yang telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah pada 30 Desember 2024 lalu. Setelah itu laporan ditindaklanjuti oleh Polda Jateng dengan membuka posko ini. Sejauh ini ada 4 saksi yang telah diperiksa. Di samping itu Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrim Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio menyebut ada 4 saksi yang telah diperiksa, kemudian masing-masing dari saksi ini mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah per sanggar tari. Dwi menyebut bahwa kasus ini perlu ditindaklanjuti karena diduga para korban mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga Polda kemudian menindaklanjuti kasus ini. Kemudian soal terlapor Sulistyoningsih ini ya sebagai penyelenggara lomba tari masih belum dilakukan pemeriksaan. Namun kasus ini ternyata cukup melebar juga karena Mei Sulistyoningsih ini berencana melaporkan beberapa anak buahnya ke Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah terkait pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dan UU ITE. Sebaliknya beberapa anak buah Mei Sulistyoningsih juga melaporkan Mei soal kasus serupa. Kasus ini juga terus berbuntut panjang karena para korban juga nanti berencana akan melakukan demonstrasi di tempat kerja Mei di sebuah kampus swasta di Kota Semarang. Kasus ini sementara masih terus bergulir dan polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk membuka sebenarnya bagaimana kasus ini terjadi. Begitu, Justina. Terima kasih rekan Iwan Arifianto, jurnalis Tribun Jateng. Kami nantikan info selanjutnya. Selamat bertugas. Pemirsa, berikut keterangan dari Kombes Pol Dwi Subagio di Reskrim Polda Jateng untuk Anda. Organisasi tari ini, ya, satu organisasi tari yang mendaftar itu rata-rata dia nyampaikan kerugiannya 5 juta dalam satu event kegiatan tersebut. Satu organisasi ya. Sedangkan yang ini mendaftar adalah 35. Maka kami minta bantuan supaya para korban yang ikut tari itu segera melapor kepada kami supaya bisa kami tahu berapa sih jumlah kerugian seluruhnya. Kan sempat difasilitasi Pemkot untuk mediasi ya Pak ya, Dinas Pariwisata sempat difasilitasi untuk mediasi ya. Tapi enggak ini ya. Perlu koordinasi dulu ya. Tapi yang pasti karena ada warga yang sudah melaporkan, kami akan tangani. Sementara berapa Pak korban yang melapor? 4 orang ya? 4 orang. Total kerugian? Total saya belum bisa, tapi mereka menyampaikan rata-rata 5 juta. Ada saksi yang sudah diperiksa saat ini? Ya korban. Korban itu ya? Terlapor M sudah dimintai keterangan juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.